Bawaslu ungkit putusan MK yang muluskan Gibran jadi cawapres. Aneh, putusan keluar ketika tahapan pemilu berjalan. Ada rencana sebenarnya di kalangan pemerintah dan juga partai-partai politik ingin mengembalikan pilkada misalnya ke DPRD. Dengan cara seperti ini ya nggak bisa lagi dong ya keputusannya. Tapi yang menarik ini komentar dari Ketua Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu Bagja, yang dia membandingkan dengan kehebohan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan melolos Gibran jadi wapres. Itu kan ini nggak ada apa-apanya, kalau ini kan cuma persoalan teknis. Kalau Gibran Gibran itu kan soal prinsip gitu ya. Ini saya kira mungkin Bagja ini semacam apa dia ya, satire lah gitu ya, mengingatkan Mahkamah Konstitusi selama ini juga bikin aturannya yang boten-boten saja gitu. Ya benar, putusan ini membuat heboh, tapi di dalam kehebohan itu terselip atau terulang kembali ingatan kita ketika Mahkamah Konstitusi membuat heboh, yaitu mengintervensi proses pemilu kemarin yang memungkinkan Gibran yang belum layak atau undang-undangnya tidak memungkinkan, tetapi diintervensi oleh kekuasaan sehingga Mahkamah Konstitusi melayakkan Saudara Gibran sebagai wakil presiden. Jadi itu yang kemudian diingatkan kembali oleh Ketua Bawaslu Pak Bagja. Dan kita mulai melihat bahwa apakah kontroversi yang sekarang itu tidak lebih masuk akal sebetulnya daripada kontroversi tentang pengangkatan Gibran. Jelas pada waktu itu masyarakat sipil itu menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi membuat sesuatu yang menyebabkan demokrasi itu direkayasa. Nah sekarang justru kita mau lihat bahwa Mahkamah Konstitusi membaca semacam keresahan publik dari pemilu yang lalu. Tentu mesti dikatakan juga termasuk kemarahan publik karena Mahkamah Konstitusi meloloskan atau membuka peluang dengan cara mengintervensi proses pemilu sehingga Gibran jadi wakil presiden. Semua itu harus kita lihat dalam upaya untuk membaca bagaimana dinamika politik Indonesia menuju 2009. Jadi kalau kita kita balik dulu pada filosofinya. Kita tidak mungkin menganggap bahwa putusan mahkamah itu sudah final gitu. Karena sebetulnya semua hal yang memungkinkan kita menganggap putusan itu final harus diuji kembali di dalam opini publik kan. Ya, final secara hukum tetapi tidak final karena publik merasa ada yang tidak adil atau curang gitu. Nah, tetap kita mesti menganggap bahwa kita hidup di dalam upaya untuk terus melihat perubahan masyarakat tuh, melihat bagaimana kondisionalitas, perubahan teknologi, perubahan sistem politik kita juga tergantung pada kematangan moral kita dalam berpolitik. Nah semua itu yang kita rumuskan bahwa kita hidup dalam konstitusi, tetapi konstitusi itu bukan the black letter of the constitution, tapi value yang dialirkan oleh kehidupan real tuh. Karena itu filosofinya ada living constitution, artinya konstitusi itu penting sekali mendasar sebagai aturan utama berdemokrasi, tetapi sebagai aturan dia juga dihidupi atau menghidupkan gagasan-gagasan baru dalam demokrasi. Jadi tidak mungkin konstitusi itu jadi huruf mati, justru konstitusi itu menghidupkan perdebatan, menghidupkan ide-ide baru karena masyarakat juga bertumbuh. Jadi sekali lagi kita mesti anggap bahwa debat hari-hari ini juga harus ditempatkan dalam konteks mencari nilai-nilai baru supaya konstitusi itu tidak menjadi huruf mati. Putusan MK nomor 90 ini memang ada keputusan yang kontroversial karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia minimal serendah-rendahnya 40 tahun, dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat, dan disebutkan situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren, dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam, ternyata bahwa
dua orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting, sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimanai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi di gedung mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29 5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo? Memutuskan, menyatakan, 1. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh 3 anggota majelis kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adam sebagai sekretaris merangkap anggota, dan Bintan R. Saragih sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 3 bulan November tahun 2023 dan hari Senin tanggal 6 bulan November tahun 2023 dan diucapkan dalam sidang. Jadi putusan MK ini cacat prosedur. Terkonfirmasi dong? Iya kan? Ya. Ketua MK-nya diberikan pelanggaran etik berat, cacat prosedur, dan ya hasilnya adalah cawapres selundupan. Iya, bukan cacat selundupan. Jangan, cacat prosedur yang mana dulu nih? Dia harus diurai dulu dong, jangan tiba-tiba langsung keputusannya langsung. Putusan MK nggak begitu. Putusan MK itu tidak mengatakan cacat prosedur, nggak ada itu, nggak ada bunyi begitu. Mengadili problem etik. Iya, oke. Iya kan? Benar. Di sana ada tentang informasi yang bocor. Iya kan? Ya. Dan sering berulang kali. Kan itu tadi pembacaan dalam putusannya. Kemudian ada potensi ada konflik kepentingan yang berulang-ulang loh. Nah itu. Kemudian yang berulang satu apa? Ada potensi ulang satu yang intervensi mana? Kekuasaan. Yang berulang-ulang itu kan berarti sering gitu loh. Nah iya, ada konflik kepentingan di antara hakim itu yang berulang.
Nah, maka dibaca dulu nanti, Pak. Enggak, saya baca juga. Iya, makanya saya mendengar dan membaca. Bang kasih dulu izin, Bang. Iya. Izin dulu. Oke, lanjut aja. Ya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini ya jelas menjawab kritikan publik selama ini. Gitu loh. Iya kan? Termasuk kritikan ada persoalan tentang yang hal-hal yang mendasar ditabrak di sana. Dan terjawab, Pak. Nah, gitu loh. Nah, ini yang disebut dengan public ethic tadi. Iya kan, putusan MK ini menjawab tentang kritikan publik tadi. Nah, jadi ini sama cawapres sekarang ini sama kayak bawang putih selundupan, Pak. Barangnya masuk, oke. Barangnya udah masuk nih selundupan. Terus pelaku penyelundupannya sudah dinyatakan bersalah walaupun dihukum ringan tuh. Ya kan? Tapi yang selundupan tadi nggak bisa kita kembalikan lagi karena udah diolah jadi bumbu penyedap. Ya kan? Jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan, Pak. Cawapres selundupan. Putusan MK kemarin itu sudah final. Sekilas adalah final, tetapi jangan terlampau cepat dulu berkesimpulan. Karena ada undang-undang lain yang mengatur perilaku hakim, yakni Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa semua putusan pengadilan yang diambil di mana ada hakim yang memiliki keterkaitan dengan kasus itu, maka putusan itu tidak sah. Nah, bagaimana dengan putusan pencalonan Wapres Gibran? Apa tidak sah atau gimana? Ya, apa solusinya ini? Ya, harus ada kebesaran jiwa Mahkamah Konstitusi melakukan retrial dan itu sah. Masalahnya adalah putusan MK yang lalu nomor 90 itu tidak sah secara hukum. Bawaslu diminta tanggapan terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi nomor 135, PU22, 2024 yang memisahkan pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional meliputi Pileg DPR, DPD dan Pilpres. Sedangkan pemilu daerah lokal meliputi Pileg DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota dan Pilkada. Namun, pemilu lokal baru digelar paling cepat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah anggota DPR, DPD atau Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Bawaslu mengatakan, seharusnya tahapan pemilu dapat diprediksi alurnya sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, sudah ada langkah antisipasi. Pemilu itu, election itu predictable in process, unpredictable in result, jadi predictable-nya harus dalam proses bisa diprediksikan, kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam diskusi di DPR, Jumat 4/7. Bawaslu lantas mengungkit MK yang mengeluarkan putusan nomor 90, PU21, 2023. Putusan itu kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sebelum putusan 90, usia Gibran tak memenuhi syarat pencalonan karena baru 36 tahun per tanggal 1 Oktober tahun 2023. Namun dalam putusan itu, diubah syarat pencalonannya menjadi 35 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah. Baik wali kota, bupati, maupun gubernur. Gibran lantas maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo hingga akhirnya memenangi Pilpres 2024 dan dilantik pada tanggal 20 Oktober. Kan aneh dengan tiba-tiba putusan 90 ini model of tahapan, pada saat tahapan tiba-tiba MK memutus seperti ini terjadi perubahan tentang syarat calon, kata Bagja. Putusan 90 MK keluar ketika tahapan pemilu berjalan. Akibatnya, sempat memicu kegaduhan publik. Tidak lama setelah itu, Bawaslu langsung menghubungi KPU yang saat itu ketuanya masih dijabat Hashim Asyari. Nah itu membuat Mas Hashim kemarin dan Pak Afif pada saat itu saya sempat, Mas ini harus kita tindak lanjuti karena kalau kita tidak lanjuti menjadi persoalan besar ke depan, ucap Bagja. Nah seharusnya MK menahan diri ketika masuk dalam hal-hal syarat. Inilah yang kemudian menurut saya ke depan MK harus menahan diri, tambah dia. Terkait putusan terbaru MK ini, Bawaslu dalam posisi hanya menjalankan aturan. Mereka menunggu bagaimana sikap dari pemerintah dan DPR. Kalau kami tergantung juga dari pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena pemerintah dan DPR yang akan menentukan hasil dari putusan MK menjalankan putusan MK. Bawaslu tidak bisa menjalankan putusan MK karena harus ada undang-undangannya terlebih dahulu, kata Bagja. Walaupun kadang-kadang ada sifat putusan MK itu bisa dilaksanakan tanpa aturan, ada juga dengan aturan. Ada beberapa contohnya putusan demikian, tutur Bagja.
DPR masih kaji putusan MK pisah pemilu, belum ada sikap. Sebelumnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, DPR belum memutuskan langkah bagaimana cara mereka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang memisah pemilu nasional dan lokal. Dasko mengatakan, DPR masih melakukan kajian bersama pemerintah dan pihak terkait. Ia pun menjelaskan mengapa DPR tidak langsung menjalankan putusan MK ini. Jadi gini, keputusan MK ini bukan sekali ini aja, sudah beberapa kali yang belum dilaksanakan oleh DPR, ada untuk Pilpres misalnya yang harus kita bikin rekayasa konstitusinya, kemudian ada ini juga yang kita bikin rekayasa konstitusinya, kata Dasko. Ketua Harian DPP Gerindra ini menuturkan, keputusan DPR tidak langsung menindaklanjuti putusan MK sudah tepat. Menurutnya, DPR masih mencari formula yang pas agar seluruh putusan MK yang belum dijalankan bisa terakomodasi.